Bab 202. Terkenal. Rumah Sakit Militer, Belantara Selatan. Bloody telah didorong masuk ke dalam ruang operasi. Kingston Jiang mendiagnosis sendiri kondisi Bloody saat ini. Seluruh tulangnya patah. Tangan dan kakinya juga dipotong. Bagian kepalanya juga dihantam dengan keras, hingga menyebabkan gegar otak parah, dan juga kerusakan saraf otak. Di tubuhnya juga terdapat luka tembakan. Saat ini dia masih hidup, dia masih memiliki sedikit napas. Ini semua karena Kingston Jiang yang telah menyelamatkannya dengan jarum perak itu. Jika tidak, mungkin sudah dari awal dia menghembuskan napasnya. Kondisi badannya saat ini sangat kacau, sekalipun Kingston Jiang adalah dewa tabib, namun proses pengobatannya juga sangat rumit. Itulah masalahnya. Sekarang sudah aman, dan dia bisa melakukan pengobatan kepada Bloody dengan sepenuh hati. Selama Bloody belum mati, dia juga mempunyai kesempatan untuk menariknya kembali dari gerbang kematian. Bersiap untuk operasi. Kingston Jiang mulai mengoperasi Bloody. Dimulai dari tulang-tulangnya yang patah. Cedera Bloody sangat berat, dan butuh waktu yang panjang dalam proses operasinya, dan tidak mungkin bisa selesai hanya dalam satu kali operasi saja. Operasi kali ini menghabiskan total waktu 20 jam lebih, dari pagi hingga keesokan malam barulah selesai. Operasi selesai. Bloody masih belum melewati masa kritisnya. 10 hari ke depan, dia harus senantiasa berada di sisi Bloody untuk memantaunya. Dia tak henti memberikannya perawatan akupuntur, lalu memeriksa kondisinya dan memberinya obat. Dia keluar dari ruang operasinya. Sejak dari perbatasan Gunung Tian Shan hingga saat ini, dia sudah 2 hari 2 malam tidak tidur. Selain itu, dia juga terus bertarung selama berada di perbatasan Gunung Tian Shan, dan ini sangat menguras staminanya. Selesai melakukan operasi, dia merasa sangat lelah. Di luar ruang operasi, terdapat banyak sekali pemimpin tentara Belantara Selatan. Komandan. Banyak orang yang memberikan hormat ketika Kingston Jiang keluar. Kingston Jiang melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, "Situasi sangat genting, tidak perlu memberi salam." Guili berkata, "Para jenderal negara telah ditangkap semua dan dibawa ke Belantara Selatan. Dan sekarang semua negara kecil ini berbondong-bondong menekan negara Dacia, dan meminta kita untuk melepaskan mereka." Melepaskan. Raut wajah Kingston Jiang berubah. Bagaimana mungkin, jika sesuai aturan, mereka harus menggunakan uang untuk menebusnya, dan tebusan itu bisa mencapai 10 kali lipat. Jenderal, pertempuran di perbatasan Gunung Tian Shan telah menyebar ke seluruh dunia, dan sekarang dunia sedang mendiskusikan masalah ini. Jika kita menginginkan 10 kali lipat uang tebusan, apakah negara musuh akan menyetujuinya? Lakukan sesuai perintahku. Kingston Jiang duduk di kursi yang ada di koridor ruang operasi. Seharusnya dia bisa merokok saat ini, tapi tidak ada rokok di sakunya. Guili dengan sigap menyodorkan sebatang rokok untuknya, lalu menyalakannya. Dia bertanya, "Oh iya, bagaimana keadaan Jenderal Angin Hitam?" Kingston Jiang bersandar di kursi, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Selama ada aku, dia tidak akan mati." "Oh iya, apakah atasan tidak memberikan dokumen mengenai adanya pergerakan besar di perbatasan Gunung Tian Shan?" Guili menggelengkan kepalanya, "Tidak ada." Kingston Jiang mengangguk, dan berkata, "Baiklah kalau begitu, sesuai dengan perkataanku, minta 10 kali lipat uang tebusan, lalu berikan 1 kali lipat disetorkan ke bendahara negara, dan sisanya kirim ke rekening pribadiku. Aku sangat lelah dan ingin beristirahat, kabari aku jika ada perkembangan dari kondisi Bloody." Guili mengangguk, dan berkata, "Baik." Kingston Jiang beranjak dari duduknya dan berjalan ke ruangan istirahat yang ada di rumah sakit militer. Baru saja melangkah beberapa langkah, dia berhenti dan berbalik badan, "Belikan aku 1 unit ponsel dan sekaligus kartu SIM." Selesai berbicara, Kingston Jiang pergi. Dia terlalu lelah dan memerlukan istirahat. Saat ini kondisi Bloody masih belum stabil, dia harus dipantau dalam 10 hari ini, begitu juga dengan akupuntur itu,
dia harus melakukannya setiap hari untuk memberikan keselamatan bagi Bloody. Dia juga harus memberikan obat untuk mempercepat pemulihan tulang Bloody. Dengan begitu, organ-organ tubuhnya yang lain bisa dengan cepat bekerja secara normal. Kasus pertempuran yang terjadi di perbatasan Gunung Tian Shan belantara selatan telah menyebar ke seluruh dunia. Naga hitam muncul di perbatasan Gunung Tian Shan belantara selatan. Dia juga telah mengalahkan 28 master dari berbagai negara. 28 prajurit kuat mati mengenaskan di perbatasan Gunung Tian Shan. 28 negara PBB mengerahkan 100.000 tentara untuk memburu naga hitam di perbatasan Gunung Tian Shan. Berjuang selama 1 hari 1 malam, di bawah kepungan 100.000 tentara, naga hitam masuk ke dalam markas 28 negara tersebut, lalu menangkap 28 jenderal yang masih hidup. Dewa Perang Pelindung Dacia, belantara selatan naga hitam. Naga hitam tak lagi menjabat sebagai komandan, tapi dia selamanya adalah Dewa Perang Dacia dan selamanya menjadi pahlawanku. Keluarga Tang. 2 hari ini, Klu Tang tidak keluar dan terus mendekam di dalam rumah. Dia juga terus mengawasi masalah tentang naga hitam. Dia mengunjungi berbagai forum militer, tapi berita yang beredar di dalam forum itu sama sekali tidak ada pertempuran nyata, dan ini sungguh membuatnya curiga. Mengapa dia bisa pergi ke belantara selatan? Adikku. Klu Tang berbalik badan dan memandang Klantang. Ah! Klantang yang sedang berada di atas sofa menyahut dengan santai, tubuhnya tak berdaya, dan dia segera berdiri dengan keringat membasahi keningnya. Klu Tang ingin menanyakan masalah yang ada di internet. Tapi, ketika melihat ada yang aneh dengan Klantang, dia mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kamu kenapa? Kenapa 2 hari ini kamu terlihat aneh?" Tidak apa-apa." Klantang duduk kembali dengan linglung. 2 hari ini dia tak berani berkata. Dia tidak berani mengatakan kepada Klu Tang kalau dirinya telah mengirim uangnya sebesar 500 juta, juga tidak berani berkata bahwa dirinya telah meminjam uang sebesar 800 juta dengan rentenir. Selain itu, 2 hari ini, tidak ada orang yang datang untuk menagih, dan dia merasa sedikit tenang. Klu Tang juga tidak mencurigainya. Dia berdiri dan mendekat ke Klantang, lalu duduk di sampingnya dan bertanya, "Sekarang banyak beredar berita tentang naga hitam di internet. Semua berita mengatakan bahwa dia berada di belantara selatan dan telah mengalahkan 28 master dari berbagai negara di perbatasan Gunung Tian Shan. Berita juga mengatakan perbatasan Gunung Tian Shan menjadi lautan merah. Apa itu benar?" Aku tidak tahu." Klantang tidak konsentrasi. "Baiklah." Klu Tang tak lagi bertanya. Dia berdiri dan keluar dari rumah. Dia keluar untuk menelepon Tuan Muda Jiang, yang tak lain adalah naga hitam itu sendiri. "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Telepon tidak bisa dihubungi." Dia berpikir sejenak dan kembali menelepon Kintiasu. Saat ini pukul 8 pagi, dan Kintiasu baru saja tiba di kantornya, lalu mendapatkan telepon dari Klu Tang. "Ada apa, Klu?" Meskipun masih sangat kesal kepada Klu Tang, tapi karena mereka adalah sahabat karib, maka Kintiasu tetap mempertahankan sikapnya. "Kintiasu, apakah berita yang tersebar di internet itu benar? Apa benar naga hitam benar-benar pergi ke belantara selatan? Dia juga melakukan pertempuran sengit di perbatasan Gunung Tian Shan dan dikepung 100.000 pasukan." Kintiasu sudah mendengarkan berita ini sejak kemarin. Dan dia sungguh tidak mengetahui kejelasan berita ini. "Bagaimana aku bisa tahu?" Klu Tang kembali bertanya, "Oh iya, 2 hari ini, apa kamu bertemu dengan Kingston Jiang?" "Aku meneleponnya, tapi ponselnya tidak aktif." Kintiasu berkata, "Aku tidak mempunyai waktu untuk bertemu dengannya. Manusia tak punya hati nurani seperti itu sudah melupakanku sejak awal. Sekarang aku sangat sibuk. Pekerjaan di kantor tidak selesai-selesai, dan aku harus lembur hingga jam 12 malam. Pulang ke rumah juga langsung tidur, tidak ada waktu untuk mencarinya." "Sudah ya, aku sibuk dulu, nanti siang kita bicara lagi." Kintiasu sungguh sibuk, dan langsung menutup teleponnya. Lalu,
Klutang segera naik taksi ke grup jalan. Dia ingin bertemu dengan Kingston Jiang. Namun, Nandiokin malah berkata bahwa Kingston Jiang tidak ada di sana. Dan di waktu yang sama, di keluarga Tang, pintu rumah keluarga Tang telah didobrak. Sekelompok pria kekar masuk ke dalam. Klan Tang telah dipukul hingga kepalanya berdarah, dan tersungkur di lantai hingga menjerit histeris. Dan terdapat seorang pria parubaya berpostur gemuk duduk di sofa. Dia mengenakan singlet berwarna hitam, kalung emas melingkar di lehernya, serta cerutu di mulutnya. Klan Tang, hari ini sudah hari ketiga, bunga sudah mencapai 600 juta, ditambah lagi dengan pokoknya itu sudah mencapai 1,4 miliar. Kamu ingin menunggu bunganya sampai berapa baru mau bayar? Raut wajah pria gemuk itu sangat buruk. Klan Tang terbaring di lantai, mengerang dan tak berhenti memohon, "Kak Ken, Tuan Ken, tolong lepaskan aku tidak mempunyai uang, sungguh." Apa? Emosi Kak Ken memuncak seketika, dia berdiri dan langsung menendang tubuh Klan Tang. Kalau tidak ada uang, kenapa berjudi? Kenapa harus meminjam dengan rentenir? Sebuah tendangan membuat Klan Tang kesakitan. Sedangkan Klutang, dirinya yang tak berhasil menemui Kingston Jiang di grup jalan, dia segera pulang dengan kecewa. Masih belum masuk ke dalam rumahnya, dia telah mendengar teriakan tersebut. Lalu, dia pun berlari dengan cepat. Dia sangat marah ketika mendapati beberapa orang asing di rumahnya, dan adiknya tengah terbaring di lantai sambil ditendang oleh orang-orang itu. Apa-apaan ini? Apa yang sedang kalian lakukan? Merampok rumah orang. Suara Klutang menarik perhatian orang-orang yang ada di ruangan itu. Kak Ken memandang Klutang, dan memperhatikannya dari atas hingga ke bawah. Dia sudah lama mengenal nama Klutang dan dia adalah wanita tercantik di Jiangzhou. Dan benar saja, hari ini setelah dia bertemu secara langsung, dia mengakuinya. Dulu, Klutang dilindungi oleh naga hitam, dan tak ada yang berani mengganggunya. Dan sekarang, naga hitam telah jatuh dan dia telah kehilangan pelindungnya. Kak Ken menatap Klutang, lalu menyeringai, "Ternyata Klutang, adikmu meminjam uang denganku sebesar 800 juta, dengan bunga 200 juta sehari, dan sekarang sudah hari ketiga, nominal itu telah menyentuh 1,4 miliar. Besok aku akan datang untuk menagih uang itu, jika tidak ada, jangan salahkan aku tidak segan-segan." Selesai berbicara, Kak Ken langsung membawa semua orang pergi. Lalu, Klutang hanya bisa tersungkur di lantai dengan tercengang. 800 juta bunga tinggi. Total 1,4 miliar. Bersambung.